Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi dari bangun ruang sisi datar kelas 8 semester genap, yaitu tentang prisma dan limas. Kompetensi dasar yaitu meliputi membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, serta gabungannya, dan materi pembelajaran atau materi pokoknya meliputi pembahasan tentang pengertian prisma dan limas, berikutnya jaring-jaring prisma dan limas, yang ketiga luas permukaan prisma dan limas, dan yang terakhir yaitu volume prisma dan limas. Jadi ini berurutan ya. Jadi kita mulai dari di atas, baru nanti lanjut sampai ke volume prisma dan limas. Nah, setelah kalian melihat, menyimak, dan menonton video ini, kalian dapat menentukan luas permukaan prisma dan limas dengan menggunakan peraga berupa model kubus dan balok. Yang kedua yaitu menentukan volume prisma dan limas yang diperoleh dari penurunan rumus volume balok. Oke. Materi pertama yaitu pengertian prisma dan limas. Kita mulai dari prisma. Jadi bangun ruang ini sekilas tampak seperti balok. Jadi kalau di dalam prisma ada dua sisi yang saling sejajar. Saling sejajar itu saling berhadapan. Dua sisi yang saling berhadapan itu posisi yang mana? Yaitu posisinya atas dan bawah, yang ditandai dengan warna hijau ya. Jadi dua bidang ini ukurannya sama, bentuknya sama. Kalau di dalam istilah matematika itu disebut sebagai kongruen. Jadi dua bidang yang sejajar ini atau dua bidang yang kongruen ini dibatasi oleh 4 bidang tegak. Yaitu bidang depan ini, kanan, belakang, dan kiri. Jadi 4 bidang tegak ini membatasi bidang atas dan bidang bawah atau bidang yang saling sejajar. Oke, kita ambil contoh lain ya. Contoh ini adalah prisma. Ini termasuk juga prisma. Perhatikan sisi atau bidang yang saling kongruen. Kongruen tadi yaitu saling sejajar, saling berhadapan, dan bentuk dan ukurannya sama. Bidang kongruen itu yang manakah? Yang ditandai dengan warna kuning. Jadi ini disebut sebagai prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena bidang yang sejajar tadi itu berbentuk segitiga. Sedangkan yang sebelumnya tadi ini kita sebut sebagai prisma segi empat. Contoh lain, ya ini bidang atas dan bidang bawahnya itu sejajar atau kita sebut sebagai kongruen. Dan kita sebut sebagai prisma segi 5. Kenapa segi 5? Di sini ada terdapat 5 sisi atau 5 rusuk ya. 5 rusuk. Maka disebut sebagai prisma segi 5. Jadi posisi bidang atas dan bidang bawahnya atau bidang yang ditanda dengan warna pink itu kongruen. Oke? Itulah yang disebut sebagai prisma. Sedangkan limas, nah, ini yang disebut sebagai limas. Jadi sisi bawahnya itu berbentuk segi 4. Limas itu dibatasi oleh segitiga ini, segitiganya ya. Nah, ini segitiganya, segitiga depan, kanan, belakang, dan samping dan alasnya berbentuk segi 4. Keempat segitiga ini puncaknya ketemu di satu titik. Ini titiknya di sini ya.
puncaknya. Puncak dari 4 segitiga tegak ini ketemu di satu titik. Maka ini disebut sebagai limas. Penyebutannya kalau lebih spesifik kita sebut sebagai limas segi 4. Dapat segi 4 dari mana? Karena alasnya berbentuk segi 4. Penamaan suatu limas itu tergantung dari alasnya. Oke. Sekarang lihat alasnya. Nah, alasnya ditandai dengan warna biru. Alasnya berbentuk segi berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 rusuk, 6 sisi. Maka disebut sebagai limas segi 6. Lihat alasnya. Alasnya berbentuk segitiga. Ditandai dengan warna hijau. Maka disebut sebagai limas segitiga. Limas segitiga dibatasi oleh berapa bidang segitiga? Ada 3, belakang, kiri, dan kanan. Kalau limas segi 6 dibatasi oleh 6 segitiga tegak. Oke, inilah pembahasan umum tentang limas dan prisma. Kita lanjut ke jaring-jaring prisma dan limas. Oke, videonya muncul duluan, baru judulnya ya. Jaring-jaringnya itu kalian bisa simak atau perhatikan simulasi videonya yang Pak Guru buat di GeoGebra ya. Oke, perhatikan. Jadi kita mulai dari prisma. Nah, lihat posisi bidang yang sejajar atau bidang yang kongruent itu ditandai dengan warna putih. Dan 4 bidang tegak ini ada 3 bidang tegak, yaitu ditandai dengan warna kuning, pink dengan warna biru tua. Jadi kalau Pak Guru tutup kembali, jadi bentuknya seperti ini. Kalau buka, tutup lagi, jadi ini disebut sebagai jaring-jaring prisma. Oke, kita lanjut ke jaring-jaring berikutnya, yaitu jaring-jaring limas. Nah, ini ada sebuah limas. Jaring-jaringnya seperti apa? Nah, perhatikan. Oke. Pak Guru pause dulu. Lihat, perhatikan. Jadi yang berbentuk segi 4 ini itu adalah alasnya. Sedangkan 4 segitiga ini itu disebut sebagai bidang tegak. Ini yang ditandai dengan warna kuning, hijau, pink, dan biru. Jadi kalau Pak Guru tutup kembali, maka membentuk limas. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke luas permukaan prisma dan limas. Oke, kita mulai dulu dari prisma. Jadi luas permukaan prisma dan limas itu nanti membentuk kita menghitung semua bidang yang terbentuk, bidang-bidang apa yang terbentuk untuk bangun ruang prisma. Jadi kalau kita lihat bidang-bidang apa yang terbentuk tadi, itu nanti patokannya di jaring-jaring prisma. Oke, kita ada gambar yang pertama. Ini adalah prisma segitiga ya. Nah, alasnya, jadi kalau alasnya nanti di atasnya juga sama. Jadi alasnya berbentuk segitiga ABC, sedangkan ini disebut sebagai tinggi. Ini disebut tinggi ya. Ada 3 rusuk yang membentuk tinggi. Nah, jaring-jaringnya seperti apa? Itu nanti di gambar yang kedua. Oke. Nah, inilah jaring-jaring prisma segitiga. Di situ ada 2 segitiga yang bentuk dan ukurannya sama ini. Nah,
ini adalah dua segitiga yang bentuk ukurannya sama, ditandai dengan warna merah. Sedangkan ini bidang yang tegak tadi berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang lebarnya C dan T. Sedangkan persegi panjang kuning A dan T, sisinya A dan T. Dan yang terakhir ya warna hijau itu B dan T. Nah, caranya bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma? Jadi kita hitung satu persatu ya bidang yang terbentuk dari prisma tersebut. Kita mulai dari bidang yang warna biru ini. Itu patokannya persegi panjang. Jadi luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi sini panjangnya C dan lebarnya T. Jadi kita kalikan saja C kali T. Untuk yang warna hijau B kali T ya. Ini B-nya, ini T-nya. Sedangkan yang warna kuning A kali T. Dan yang terakhir yaitu segitiga warna merah ini 2 kali luas alas. Nah, Pak Guru saja sebut luas alas karena tadi kan di sini prisma ini alasnya berbentuk segitiga. Maka kita cari yang umumnya saja yaitu luas alas. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 bidang segitiga. Nah, luas permukaan atau luas keseluruhan, luas permukaan prisma atau luas keseluruhan 2 kali luas alas, 2 kali luas alas ditambah C kali T tadi, ini B tambah T untuk warna hijau dan A kali T untuk warna kuning. 2 kali luas alas. Perhatikan karena di sini T-nya ada yang sama di sini, kita rubah menjadi sifat distributif dari penjumlahan menjadi perkalian ya. Jadi posisi T-nya berada di luar kurung. Di dalam kurung A tambah B tambah C dikali T. Nah, secara umum jadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ini kali ya, kali tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh. Alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang 10 cm dan panjang diagonalnya masing-masing 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Jadi kita akan selesaikan. Oke, jadi cara pertama yaitu kita buat model prisma tersebut ya, supaya kita bisa mengetahui posisi apa-apa yang diketahui dan memudahkan untuk menyelesaikan soalnya. Oke, jadi alasnya berbentuk bola ketupat ya. Ini bola ketupat. Nah, kita masukkan apa-apa yang diketahui pada model prisma ini. Yang pertama yaitu panjang sisi. Ini panjang sisi bola ketupat adalah 10 cm dan panjang diagonalnya masing-masing adalah 12 cm dan 6 cm. Nah, di sini kenapa 6 cm sini? Ini kan seharusnya adalah 12 cm. Ingat, di dalam bola ketupat itu panjang diagonalnya itu perpotongan 2 diagonal di dalam bola ketupat itu panjangnya sama. Ya kan? Nah, perpotongan itu di sini. Ini diagonal pertama, ini diagonal kedua. Jadi perpotongannya di sini, maka di sini 6 cm, di sini 6 cm, maka nanti di sini panjang ininya adalah 16, maka kalau kita bagi 2 di sini 8. Jadi 8 terbentuk 2 diagonalnya yaitu 8 masing-masing 8 cm. Nah, yang terakhir yaitu tingginya 15 cm. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya, jadi kita langsung saja menggunakan
rumus luas permukaan prisma. Sabar ya. Mana ini? Sabar ya. Mana teksnya? Oke. Jadi luas permukaan prisma itu sama dengan tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah dengan apa tadi? Keliling alas dikali dengan tinggi. Oke? Nah, kita lanjut saja 2 kali keliling alas atau luas alas dulu ya. Luas alas di dalam luas alas, karena alasnya berbentuk belak ketupat, jadi kalian harus ingat dulu luas alas belak ketupat yaitu 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, kita tambah dengan keliling alasnya adalah keliling alasnya tadi karena ada 4 sisi dan semua sisinya sama panjang, maka semuanya ditambah dengan 10. Kenapa 10? Karena sini jadi panjang ini sama dengan ini sama dengan ini, jadi semua sisinya sama panjang. Ini dikali dengan 15. Oke. 2 kali kita masukkan 1/2, diagonal satunya adalah 12, diagonalnya adalah 16, ditambah dengan 10 kali 10 tambah 10 jadi 40 ya. 40 kali 15. Jadi 2 kali, jadi 1/2-nya dari 12 adalah 6. Jadi 1/2-nya dari 12 adalah 6. Jadi 6 kali 16 itu sama dengan 96. Kita tambahkan dengan 40 kali 15. Jadi kita kalikan saja 15 kali 4 jadi 60 tambah 01 jadi 600. 2 kali 96 itu 2, jadi 192 ditambah dengan 600 adalah berapa coba? 792 cm pangkat 2. Kita lanjut ke limas. Luas permukaan limas. Nah, kita ambil contoh limas ABCDO. Alasnya itu ditandai dengan warna biru. Sedangkan inilah yang disebut sebagai jaring-jaringnya. Ini alasnya dan ini 4 segitiga atau 4 bidang tegak yang berbentuk segitiga. Nah, posisi A, B, C, D itu dan O sudah jelas di video ini. Jadi kita mulai dari ini, kita tandai dengan warna kuning. Segitiga CDO itu luas segitiga CDO. Sedangkan ditandai dengan warna biru itu luas segitiga BCO. Dan ini
luas segitiga ABO, dan yang terakhir yaitu yang warna merah yaitu luas segitiga ADO. Jadi kita jumlahkan semua luas bidang-bidang yang terbentuk dari jaring-jaring limas tersebut. Dan yang terakhir ya, luas ABCD. Luas ABCD atau kita saja sebut sebagai luas alas. Ini luas alas ya. Luas alas. Jadi luas keseluruhan atau luas permukaan prisma, jadi ada 4 segitiga dan 1 bidang segi 4. Kita jumlahkan semua luas ABCD tambah luas segitiga CDO tambah luas segitiga BCO tambah luas segitiga ABO tambah luas segitiga ADO sama dengan luas alas. Jadi kita sebut sebagai luas alas ditambah dengan jumlah luas segitiga bidang tegak. Jadi segitiga ini kita sebut sebagai bidang tegak. Kita langsung ke contohnya. Soalnya adalah alas limas T ABCD pada gambar di samping berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. TP adalah garis tinggi bagi pada atau segitiga BCT. Jika tinggi limas tersebut 8 cm, hitunglah titik 2. A. Panjang TP dan B. Luas permukaan limas. Jadi kalau soalnya menunjukkan gambar, jadi kalian tidak usah buat lagi ya model gambarnya, karena soalnya sudah disediakan dengan gambar. Oke, gambarnya seperti ini. Kita masukkan apa-apa yang diketahui panjang sisi. Jadi pada gambar di samping, jadi alasnya berbentuk ini ya, berbentuk persegi. Berbentuk persegi ini dengan panjang sisinya adalah 12 cm. Ini. Jadi limas A B C D T ini. Jadi semua panjang AB 12, BC juga 12, CD-nya 12, AD-nya 12 karena semua sisinya sama panjang, berbentuk persegi. Panjang sisinya itu 12 tadi. TP adalah garis tinggi pada segitiga BCT ini. TP itu adalah tinggi dari segitiga BCT, sedangkan tinggi limas itu berbentuk tersebut adalah 8 cm. Ini adalah tinggi limas ya. Bedakan tinggi limas dengan tinggi dari segitiga. Segitiga pada bidang tegak. Ini tinggi limas ini berada di tengah-tengah dari posisi puncak sampai posisi alas limas. Itu disebut sebagai tinggi limas ya. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita menghitung dulu panjang TP ya. Panjang TP. Karena TP berada di segitiga BCT, lihat perhatikan di sini dan berbentuk jadi siku-siku. Jadi di titik P itu adalah siku-siku bagi segitiga siku-siku PCT. Lihat. Ini adalah sisi tinggi ya. Nah, jadi kita menghitung dulu panjang TP. TP itu adalah tinggi dari segitiga siku-siku PCT, ya kan? Yaitu siku-sikunya siku-siku di titik P. Nah, kalian masih ingat kan teorema Pitagoras? Jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, kalau kita salah ya, seharusnya sabar ya. Ini bukan PCT. Kalau PCT kita ambil, PC-nya kan belum diketahui. Kita ambil TOP.
Nah, di sini ada ini ya. Seharusnya di sini ada garis. Aduh. Nah, di sini ada garis di sini. Nah, ini juga membentuk segitiga siko. Nah, kalau misalnya garis ini saya sambungkan, maka garis ini sama dengan garis AB. Di sini titik O itu titik yang berada di tengah-tengah garis ini. Jadi kalau dia 12, maka di sini nanti jadinya 6. Jadinya 6, ya kan? 6 itu adalah panjang dari OP. Panjang dari OP. Oke, kita lanjut lagi. Jadi OP-nya itu sama dengan 6 cm. Jadi TP. Jadi TP-nya merupakan sisi miring ya. Jadi TP pangkat 2, atau saya langsung saja TP pangkat TP pangkat 2 sama dengan OT pangkat 2 ditambah dengan OP pangkat 2. Oke. Jadi TP itu akar dari, atau bikin saja TP, OT-nya berapa? OT-nya adalah 8 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. 8 pangkat 2 langsung saja ya. 64 ditambah 6 pangkat 2 adalah 36. Ini akar ya. Karena di sini tidak ada akar, nanti Pak Guru tulis tangan saja ya. Tulis manual saja. 64 jadi 100. Jadi di sini TP-nya TP sama dengan 10, ya kan? Akar dari ini akar ya. Nah, akar dari 100 yaitu hasilnya adalah 10. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu luas permukaan limas. Ini Pak Guru hapus dulu ya. Sudah ada. Oke. Jadi luas permukaan prisma limas itu sama dengan luas alas tambah dengan 4 kali. Kenapa sekali 4? Karena ada 4 bidang tegak ya. Ada 4 bidang tegak. 4 bidang tegak. Saya sebut saja di sini segitiga. Jadi ada 4 bidang tegak, maka di situ saya kali 4. Nah, luas alasnya berbentuk persegi. Masih ingat kan rumus persegi, sisi kali sisi. Sisinya itu berada di sini, AB. Karena persegi itu semua sisinya sama panjang, maka di sini 12 kali 12 ditambah dengan 4 kali 1/2. Ini saya kasih supaya lebih mudah lihatnya ya. Pak Guru buatkan dalam kurung supaya gampang lihatnya. Jadi 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, tinggi yang dimaksud di sini adalah bukan tinggi ini ya, bukan tinggi limas, tetapi tingginya itu adalah TP. TP itu adalah tinggi segitiga BCT. BCT, segitiga BCT pastilah
segitiga-segitiga yang lain akan sama bentuknya dengan ini. Jadi kita lanjut. 12 kali 12 144 ditambah dengan 4 kali 1/2. Kita masukkan alasnya. Alasnya BC. Alasnya sama dengan AB ya. 12 kali T-nya tadi berapa? T-nya adalah 10. Nah, 144 ditambah dengan 1/2 dari 4, 2. Jadi 2 kali 12, 24. 24 kali 10, 240. Jadi kalau kita jumlahkan itu hasilnya 384 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan limas dari soal di atas itu hasilnya adalah 384 cm pangkat 2. Oke. Jadi perhatikan alasnya berbentuk apa. Dan perhatikan juga tinggi segitiga bidang tegak. Jadi bedakan tinggi tinggi limas dan tinggi segitiga tegak. Jadi TP itu tinggi segitiga tegak dan TO itu adalah tinggi limas. Oke, kita next. Kita lanjut ke volume prisma dan limas. Jadi bagian terakhir dari materi bangun ruang untuk prisma dan limas. Jadi kita mulai dari prisma dulu. Jadi volumenya itu isi dari bangun ini ya. Isi dari bangun ini. Nah, bangun ini awalnya adalah berbentuk. Jadi konsep volume prisma itu awalnya dari volume balok. Perhatikan ini diagonalnya. Lihat diagonalnya itu kita buatkan bidang ditandai dengan warna hijau. Ikut terbentuk nanti 2 prisma, yaitu prisma segi 3. Bentuknya seperti ini. 2 prisma ini nanti kita gabungkan. Nah, perhatikan alasnya itu berbentuk segitiga. Kalau kita rubah bentuk ke seperti semula, itu berbentuk balok kembali. Jadi akan sama kembali. Jadi kalau kita rubah bentuknya lagi, alasnya dari awal yang hasilnya menjadi segitiga, kalau kita rubah ke seperti semula, alasnya berbentuk segi 4 atau berbentuk balok. Jadi kalau kita gabungkan kembali, kalau kita rubah bentuk ini akan kembali ke seperti semula, yaitu volume, yaitu balok. Jadi kalau yang di kiri dan kanan itu pasti sama. Apa yang sama? Yaitu volumenya. Volumenya pasti sama, luas alasnya sama, maka tingginya juga sama. Di sini tingginya sama, alasnya, luas alasnya sama, yang pasti juga volumenya sama. Nah, bagaimana cara mencari volume prisma? Jadi awalnya dari volume balok. Jadi volume prisma segitiga itu sama dengan volume balok. Jadi volume balok luas alas balok dikali tinggi balok. Karena alasnya berbentuk prisma ini, jadi kita sebut sebagai prisma. Jadi balok itu kita ganti dengan prisma, maka nanti luasnya atau volume prisma segitiga adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Inilah rumus umum volume prisma segitiga. Kita lanjut ke contoh. Pada prisma ABCD EFGH berikut, panjang AB adalah 16 cm, BC 9 cm, AD 4 cm, dan AE adalah 6 cm.
Kita selesaikan. Nanti modelnya seperti ini. Mana sisi yang saling sejajar? Jadi kita harus menentukan dulu sisi yang sejajar atau bidang yang sejajar atau bidang yang kongruen. Bidang yang kongruen itu nanti ditandai dengan warna putih ini. Inilah yang disebut sebagai bidang kongruen. Bidang kongruen ini berbentuk bangun datar apa coba? Bangun datar trapesium. Trapesium. Nah, kalau kalian jadi bidang yang kongruen ini yang kita sebut sebagai bidang alas. Bidang alas. Tinggi. Jadi di trapesium itu ada dua garis yang saling sejajar. Jadi AD dan BC ini dua sisi yang saling sejajar ini, AD dan BC. Sedangkan trapesium yang kedua EH dan HG. Nah, tingginya yaitu apa? Tingginya adalah AB pada trapesium 1, tinggi yang trapesium keduanya yaitu EF. Jadi dua trapesium ini ukurannya sama. Begitupun juga dengan dua sisi yang sejajar. Itu konsep trapesium. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita hitung dulu luas alasnya, luas trapesium. Jadi nanti posisi AB-nya 16 cm, BC-nya adalah 9 cm, AD-nya 4 cm, dan AE itu adalah 6 cm. Nah, sekarang posisi salah ya. Oke, kita kerjakan. Nah, alas prisma adalah trapesium. Ingat, trapesium, luas trapesium itu sama dengan luas trapesium itu sama dengan AD. Ini saya tulisnya pakai mouse. Per 2 kali AB. Ini AB ya. Nah, dia 2 ini salah. Ditambah, harusnya ditambah ya. AD dan BC itu adalah dua sisi yang saling sejajar atau dua garis yang sejajar. Kita bagi dua, baru kita kali dengan tinggi. Itulah rumus umum luas trapesium. AD-nya berapa? 4 ya. BC-nya berapa? 9 per 2. Tingginya berapa? Tingginya adalah ini AB, yaitu 16. 4 tambah 9 13 per 2 dikali dengan 16. Ini kita bagi saja, 16 bagi 2, jadi sisanya adalah 8. 8 kali 13 jadi 102 cm pangkat 2. Ini untuk luas trapesium. Jadi masih ada langkah selanjutnya, yaitu menghitung volume prisma dari gambar tersebut. Yang penting kita dahulukan dulu mencari luas alasnya atau luas trapesium pada gambar ini. Oke, saya hapus dulu.
Oke, kita lanjut ke volumenya. Jadi tadi itu luas trapesiumnya adalah 104 cm ya. Jadi volume prisma itu sama dengan luas halus kali tinggi. Jadi tadi 104, tingginya mana? Tingginya yaitu AE. Jadi ini tinggi prisma ya. Tinggi prisma yaitu A6. Nah, 104 kali itu sama dengan 4. Jadi 624 cm pangkat 3. Jadi volume prisma pada gambar di samping itu adalah 624 cm pangkat 3. Oke. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kita lanjut ke limas. Volumenya itu terbentuk dari bangun kubus. Bangun kubus itu memiliki berapa ruang? Diagonal ruang. Coba kita mulai dari yang pertama. Jadi alasnya adalah A, B, C, D. Alasnya berbentuk persegi. Diagonal ruang pertama AG. Diagonal ruang kedua AB. Diagonal ruang ketiga yaitu EC. Diagonal yang keempat yaitu DF. Jadi kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang itu nanti kesemuanya berpotongan di titik O. Perhatikan bangun yang kentara ini yaitu A, B, C, D, O. Kalau ini A, B, C, D, O. Inilah yang disebut sebagai bangun ruang limas. Itu terbentuk dari A, B, C, D, O. Ternyata bukan cuma satu saja. Posisinya ada yang pertama B, C, G, F, O. Kedua E, F, G, H, O. Ketiga dan yang keempat A, D, E, H, O. Yaitu keempat limas terbentuk satu kubus. Jadi volumenya itu adalah apa coba? Jadi ada 4-nya. Jadi satu palaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 limas terbentuk ya. Kalau saya tarik kekurangan 2 yaitu A, B, F, E, O dan C, D, H, G, O. Jadi ada 6 limas yang terbentuk sehingga membentuk satu kubus. Jadi kita akan mencari volume kubus itu yang terbentuk dari 6 buah limas. Jadi ini disebut sebagai T. Jadi volume 6 limas O, A, B, C, D. O, A, B, C, D. Karena 6 limas dan 6 limas itu kongruen, bentuk dan ukurannya sama, itu sama dengan volume kubus itu. Nah, 6 volume itu sisi kali sisi kali sisi. Karena volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. 6V atau 6 volume. Jadi kita simbolkan dengan 6V.
S kali S kali S. S kali S kali 1/2 S kali 2. Nah, di sini. Nah, jadi di sini sisi kali sisinya ini berubah menjadi L ya. Sedangkan 1/2 S itu kali 2. Kenapa kali 2? Karena OT ini nah, ini kita sebut sebagai 1/2 T. Ini bangun ini 1/2 T ya kan, dan bangun ini garis ini ya kan. Nih ini adalah 1/2 T. Jadi 1/2 T 1/2 T atau 1/2 T atau 1/2 S ya kan, 1/2 S. Jadi tinggi limas itu adalah 1/2 S, bukan 1/2 T ya. Jadi 1/2 S. Jadi tinggi limas ini didapat dari 1/2 S. Kenapa 1/2 S? Karena kalau kita tarik garis dari atas pada kubus ini, itu disebut sebagai satu sisi. Jadi sisi ini sama dengan ini, ya kan? Jadi T limas itu 1/2 dari S. Karena di sini terbentuk dari 2 tingginya, maka masing-masing 1/2 S dikali dengan 2. Oke, kita lanjut. Maka nanti di sini jadi 6V sama dengan 2 kali L kali T atau 2LT. Jadi V-nya sama dengan 2LT per 6. Jadi V sama dengan 1/3. Jadi 2/6 itu kita kecilkan menjadi 1/3 LT. Aduh, salah. Jadi volume limas itu yaitu volume limas adalah 1/3 dikali dengan L itu adalah luas alas dikali dengan T dengan tinggi alasnya berbentuk apa, baru kita kalikan dengan tinggi limas. Oke, inilah rumus volume limas. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contohnya adalah sebuah limas dibentuk dari rangkaian persegi dengan panjang sisi 16 cm dan 4 buah segitiga sama kaki yang sama dan sebangun dengan panjang alas 16 cm dan tinggi 17 cm. Hitunglah A tinggi limas, B volume limas. Penyelesaian. Jadi kita buat modelnya dulu. Kita buat alasnya diwarnai dengan warna biru. Kita buat tinggi ini ya, tinggi segitiga ya. Ini tinggi limas. Nah, sekarang posisi 16 itu kan adalah persegi ya. Di sini 16, di sini 16, di sini juga 16, di sini 16. Ini adalah tingginya adalah 17 cm. Nah, sekarang kita mencari tinggi limas. Ini tinggi limasnya. Tinggi limasnya berapa? Nah, sekarang perhatikan garis ini. Garis ini sama dengan garis pada sisi persegi. Jadi di sini adalah 16 cm. Maka karena letak tinggi ini berada di antara atau berada di tengah-tengah garis ini, maka panjang ini ya, itu setengah dari panjang sisi persegi.
Jadi setengahnya adalah dari 16 adalah 8. Jadi ini yang dicari. Ini yang dicari. Nah, karena segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku, maka kita langsung saja ya. Langsung saja sisi miringnya 17 itu pangkat 2. 17 pangkat 2 17 pangkat 2 ini sebagai ini ya. Aduh, 17 pangkat 2 sama dengan misalnya tinggi limasnya itu kita sebut sebagai X di pangkat 2 ditambah dengan 17 apa 8 pangkat 2. Ini yang susahnya ini ya. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Jadi 17 pangkat 2 itu adalah, jadi di sini 142. Atau ini kita misalkan saja dengan T ya. Kita saja misalkan dengan T di sini 17 ini sama dengan T pangkat 2 ditambah dengan tadi 8 pangkat 2. Ini T pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Jadi ini jadi 289 T pangkat 2, T pangkat yang di 2 dicari ini 64. 289 berpindah menjadi negatif karena di sini positif, di sini negatif. Berpindah di sebelah kiri sama dengan. Ini agak lama ya karena Pak Guru tulisnya pakai mouse. Sama dengan T pangkat 2. Jadi 289 kurang 64 itu 225 sama dengan T pangkat 2. Atau kita bisa juga tulis T pangkat 2. T pangkat 2 itu sama dengan 200. Nah, kita tukar saja. Kita tukar atau posisinya tanpa merubah tanda. Jadi T akar dari 225 itu adalah berapa coba? 15 ya. Jadi akar, jadi T-nya sama dengan 15. Ini cm ya. Jadi tinggi limas yang kita dapat 15 cm. Sekarang lanjut ke volume limas. Jadi saya tulis langsung, Pak Guru tulis langsung ya. Sepertiga kali luas alas, ini L besar ya, dikali dengan tinggi. Sepertiga kali luas alas. Luas alasnya berapa coba? 16 kali 16. Kali tingginya berapa? 15. Ini sisa 5 ya. 15 bagi 3 kan sisa 5. 16 kali 16 256 kalikan 5. Jadi 5 kali 6 30, simpan 3 25, 28, simpan 2, 2 kali 5 10, tambah 2 12. Jadi 1280 cm kubik. Jadi volume limasnya adalah 1280 cm kubik. Contoh ini merupakan bagian akhir dari video pembelajaran kali ini. Jika ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon dimaafkan.
dan nantikan video pembelajaran berikutnya dari Pak Guru. Oke, terima kasih.